Selamat pagi para Bapak Ibu dosen sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 STARS. Saya Barlian Jagat Probo, NPM 2001 18027 akan mempresentasikan. Nah, untuk tugas besar kali ini adalah tugas besar desain kantin Kampus 2 Atmajaya. Nah, untuk yang pertama saya mulai dari esensi dan studi kantin. Itu mulai dari apa pengertian kantin, terus syarat-syarat kantin, mulai dari syarat kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian ada kriteria bangunan yang harus di-highlight dalam mendesain kantin. Ada juga fungsi dan tipologi desain. Nah, untuk selanjutnya ada pada sistem analisis aktivitas. Nah, ini, saya mengelompokkan menjadi 2, yaitu mahasiswa dan dosen. Nah, mulai dari mahasiswa datang ke kantin, makan atau tidak makan, terus melakukan segala urusan, kemudian pembayaran dan pergi. Dan dosen pun juga, namun dosen lebih simpel karena, jarang juga ke kantin, biasanya bawa bekal dari rumah. Nah, untuk persentase pengunjung tuh 81,3% dari mahasiswa, kemudian dosen 13,8% dan cleaning service itu 4,4%. Lalu yang ketiga adalah basic dan additional problem. Mulai dari problem design. Problem design sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 problem dengan dibagi menjadi 2, yaitu basic dan additional. Nah, untuk yang basic ini ada 5, kemudian yang additional ada 4. Nah, itu dari basic itu adalah, mencakup luas, mencakup kenyamanan, mencakup, pencahayaan, dan sirkulasi udara. Lalu untuk additional problem design yang tidak mempengaruhi secara langsung bagi para pengguna kantin, kemudian ada juga tentang permasalahan disabilitas, lalu akses untuk kanopi hujan, dan, sirkulasi udara yang mana bau rokok itu sangat mengganggu. Lalu ada analisis site dan tapak. Analisis site dan tapak ini mulai dari analisis yang, berbasis pada Google Maps dengan skala jika pada monitor itu 2 senti maka itu adalah 100 meter. Nah, ini yang mana letak merah ini adalah kantin kita, kemudian, eee, garis-garis biru adalah kampus, dan atasnya itu yang warna gelap ini adalah Mall Shahid Jawork. Kemudian di kanan ada semacam, eee, side plan. Ini adalah kantin, kemudian di kirinya ada sungai dan Jaywalk di atasnya dan sedangkan, di selatan akses jalan itu ada trotoar. Nah, ini selanjutnya adalah analisis peran dan zoning. Analisis peran ruangan yang pastinya saya bedakan menjadi 6, yaitu dari ruang makan, smoking area, kios atau dapur, toilet, area kasir, dan gudang. Nah, bermacam-macam peran ini, ada publik, private, dan semi publik dengan pencahayaan yang sudah sesuai standar, kebisingan yang sudah sesuai standar, dan kaitan ruangnya juga sudah tertera. Lalu kemudian untuk zoning itu, basic-nya adalah primary-nya adalah area makan, itu utamanya. Kemudian yang kedua adalah kios, kios penyedia tempat makan atau masakan-masakan, kemudian ada toilet, kasir, smoking area untuk, orang yang merokok, dan gudang. Kemudian ini adalah, konsep denah. Jadi awal-awal tuh saya, merekayasa denah. Nah, ini tuh, untuk konsep itu sebenarnya saya, eee, mengacu pada konsep yang simpel. Saya tidak suka yang aneh-aneh, namun dengan kesimpulan ini, kenyamanan tercipta. Karena biasanya kalau misalnya aneh-aneh, tambah dinding, tambah ornamen itu, membikin ruangan menjadi lebih sempit. Nah, sedangkan ini simpel dan didukung dengan, banyaknya jendela yang bisa dibuka dengan lebar dan outdoor di smoking area, ini membuat kantin menjadi lebih luas dan sirkulasinya pun juga terlihat lebih enak. Mulai dari masuk, terus memesan makanan, memilih tempat makan, berkegiatan, atau ke tempat toilet, dan kemudian membayar dan
keluar dari kantin itu lebih enak. Kemudian saya juga mempertimbangkan untuk disabilitas itu di setiap leveling ada RAM. RAM untuk akses disabilitas dengan derajat 7 derajat, kemiringan elevasi 7 derajat itu sudah nyaman sesuai standar. Kemudian ini adalah tampak. Nah, ini tampak ini pas awal, ini jadi saya juga menampilkan progres. Ini awal di mana saya belum mendesain atapnya untuk asistensi ini. Nah, ini rem disable 7,6 derajat. Kemudian ini adalah tampak depan, tampak belakang. Lalu ini juga adalah tampak samping kanan dan samping kiri. Nah, terus untuk kemudian ini adalah denah arsitektural, yang mana coklat ini adalah furniture, baik itu meja dan kursi, dan maupun tempat area kasir. Nah, seperti ini. Oke, secara singkat, nah ini untuk mulai masuk ke gambar prarancang. Ini mulai denah, terus ada tampak secara struktural, tampak, terus ada potongan, potongan secara struktural, ada rencana pondasi, detail pondasi, ini rencana kolom dan balok, ada rencana balok lintel, rencana rangka atap, rencana pola lantai, detail lantai, rencana penempatan pintu dan jendela, detail pintu, detail jendela. Ini adalah pola plafon, rencana pola plafon. Ini adalah rencana rangka plafon, rencana elektrikal, dan rencana sanitasi air bersih dan air kotor. Nah, ini untuk interior, perspektif interior dari ruangan ini. Ini kita bisa lihat ada meja yang untuk 3 orang, ada meja yang untuk 2 orang, ada meja yang untuk 4 orang. Kemudian ini adalah perspektif eksterior seperti ini, simple namun nyaman. Nah, ini adalah untuk market kubahan. Jadi, market yang sebenarnya saya ingin membuat yang lebih detail, hanya saja, dihimbau untuk market yang, hanya untuk memperlihatkan bentuknya seperti apa itu. Jadi saya membuat market yang simpel seperti ini, market kubahan. Mungkin kalau misalnya untuk di start selanjutnya, tugas market-market final, mungkin, saya bisa memberi sedikit bumbu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini semua saya mendesain kantin dengan konsep, yaitu konsep sederhana, simpel, namun nyaman, karena luasnya itu tetap terjaga. Sekian, terima kasih.